Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Hanya Kedipan Mata Kiri. Ayat intinya terdapat dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dominiku Biowi adalah pemimpin redaksi majalah Prancis Elle yang berusia 43 tahun ketika dia mengalami stroke parah yang memengaruhi batang otaknya. Dia menggambarkan berenang dari kabut koma 20 hari kemudian dan muncul kondisi menjengkelkan yang disebut sindrom terkunci, di mana korbannya lumpuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, pikirannya utuh sepenuhnya dipenjara di dalam tubuhnya sendiri. Dalam kasus Baby, mengedipkan kelopak mata kirinya adalah satu-satunya cara dia berkomunikasi. Dia terbangun dari komanya dan menemukan dokter menjahit mata kanannya ditutup menggunakan jarum dan benang, seperti dia sedang menisik kaus kaki. Telinga kanannya tuli, telinga kirinya menguatkan dan mendistorsi suara apapun yang lebih jauh dari 10 kaki. Dia menggambarkan kondisinya, kepala saya beratnya 1 ton dan kadang sesuatu seperti bel selam yang tak kasat mata menahan seluruh tubuh saya. Pada banyak kesempatan pikirannya terbang seperti kupu-kupu, yang mana itu menjadi dasar judul buku yang ditulisnya, The Diving Bell and the Butterfly, dengan mengedipkan huruf satu persatu. Itu benar. Juru tulis membacakan alfabet sampai Biobi berkedip pada huruf yang sesuai, menyusun kata dengan huruf satu persatu. Di sini katakan kepada kita bahwa hanya kedipan mata kiri. Artinya janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Sudah jelas dikatakan bahwa biarlah kita jangan lupa memberi bantuan atau berbuat baik. Kita melihat begitu banyak korban, biarlah kita juga mau mengorbankan akan apa yang kita punya. Biarlah kita mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan. Mungkin pada saat itu mereka sangat membutuhkan, tapi biarlah kita juga mau mempunyai suatu inisiatif di dalam kehidupan kita untuk kita dapat memberi bantuan. Walaupun bukan dengan uang, kita bisa memberi bantuan melalui makanan, doa, dan lain sebagainya. Kembali lagi di dalam kehidupan kita, Tuhan ingatkan supaya kita selalu berbuat baik. Walaupun orang itu tidak mengenal kita atau kita tidak mengenal orang itu. Tapi bila mana Tuhan mengizinkan kita untuk berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang itu, maka biarlah kita selalu memberi bantuan itu terhadap orang yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kita. Ya, misalnya orang yang mempunyai satu masalah yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dia butuh orang untuk memberikan dia motivasi, memberikan dia inspirasi. Biarlah kita juga selalu membantu orang itu. Karena kita tidak tahu lepas dari kita memberi bantuan atau memberikan nasihat itu, dia dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik. Untuk itu biarlah kita selalu mempunyai akan roh kerendahan hati di dalam kehidupan kita untuk kita saling membantu, saling berbuat baik. Karena korban-korban itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kita punya banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mau menyalurkan itu kepada orang lain, maka kita selalu mementingkan akan diri kita sendiri. Kita selalu mementingkan akan kedagingan kita. Kalau kita sudah melihat orang yang selalu membutuhkan, orang yang ingin ditolong, kita tidak mempunyai akan hati seperti itu. Apabila mana kita mempunyai akan sifat atau keinginan untuk saling berbagi, keinginan saling menolong, apapun keadaan kita, kita tetap menolong satu sama lain. Ya, di sini dikatakan juga kepada kita bahwa Dominiku Bibi
adalah pemimpin redaksi majalah Prancis Elle yang berusia 43 tahun ketika dia mengalami stroke parah yang memengaruhi batang otaknya. Di sini dikatakan kepada kita bahwa dalam kasus Bobby, mengedipkan kelopak mata kirinya adalah satu-satunya cara dia berkomunikasi. Sangat luar biasa, dia sudah mempunyai stroke parah yang memengaruhi batang otaknya, dan sekarang dia mengedipkan kelopak mata kirinya adalah satu-satunya cara dia berkomunikasi. Karena otaknya juga itu sudah mulai mengaruhi sehingga tidak bisa lagi mencerna atau tidak lagi berfungsi dengan baik. Di sini juga dikatakan bahwa dia terbangun dari komanya dan menemukan dokter menjahit mata kanannya ditutup menggunakan jarum dan benang seperti dia sedang menisik kaus kaki. Telinga kanannya tuli, telinga kirinya menguatkan dan mendistorsi suara apapun yang lebih jauh dari 10 kaki. Dia menggambarkan kondisinya. Kepala saya beratnya 1 ton dan kadang sesuatu seperti bel selam yang tak kasat mata menahan seluruh tubuh saya. Pada banyak kesempatan pikirannya terbang seperti kupu-kupu, yang mana itu menjadi dasar judul buku yang ditulisnya, The Diving Bell and the Butterfly. Dan dengan mengedipkan huruf satu persatu, itu benar juru tulis membacakan alfabet sampai Bobby berkedip pada huruf yang sesuai, menyusun kata dengan huruf satu persatu. Sangat luar biasa. Mata kanannya ditutup menggunakan jarum dan benang, dan akhirnya dia hanya melihat menggunakan mata kirinya. Karena mata kanan juga sudah dijahit dan tidak bisa melihat lagi. Dan telinga kanannya tuli. Telinga kirinya dia menggunakan untuk dapat mendengar suara lebih jauh dari 10 kaki. Dia menggunakan telinga kirinya untuk selalu mendengar, karena telinga kanannya juga sudah tidak berfungsi lagi. Ya, kembali lagi Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menolong orang yang mempunyai masalah seperti itu? Apakah kita mau menolong orang yang membutuhkan? Terkadang kita tidak mau menolong orang yang membutuhkan karena kita masih mempunyai keinginan daging. Kita masih mempunyai keinginan yang belum tercapai. Tapi bila mana Tuhan ingin untuk kita melakukan segala sesuatunya untuk menolong orang itu, maka lakukanlah itu. Jangan kita menganggap balasan. Biarlah Tuhan yang memberi kepada kita iman, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menjalani semuanya ini. Nah, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa dia menceritakan tentang menikmati kesenangan sederhana dan permintaan sederhana. Saya akan menjadi orang yang paling berbahagia. Dia mengumumkan, kalau saja saya bisa menelan kelebihan aliran air liur yang tak henti-hentinya membanjiri mulut saya. Karena selalu sadar mode, dia menolak setelan jogging mengerikan yang disediakan rumah sakit sebagai ganti pakaian yang dia biasa kenakan. Jika saya harus ngiler, sebaiknya saya ngiler pada Kashmir. Jadi sini katakan kepada kita bahwa dia menceritakan tentang menikmati kesenangan sederhana dan permintaan sederhana. Sangat luar biasa, dia punya keterbatasan di dalam kehidupannya, tapi dia selalu menikmati akan sederhana itu. Dia menikmati, dia suka cita akan kehidupannya. Walaupun dia mempunyai banyak masalah, penyakit dalam kehidupannya, tapi dia tetap bersuka cita karena dia tahu bahwa Tuhan dapat menolongnya. Tuhan yang memberi dia kekuatan, Tuhan yang memberi dia kesanggupan dan iman untuk menjalani kehidupannya. Sebagai orang percaya, kita masih mempunyai rasa keinginan diri. Kita tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap orang lain. Begitupun hal ini mengajarkan kepada saya bagaimana kehidupan ini saling membantu, saling memberi, dan saling melakukan akan kebaikan. Di sini kembali katakan kepada kita bahwa dia teringat bagaimana pada hari terakhir sebelum kehidupannya yang dulu lenyap, saya secara mekanis melakukan semua tindakan sederhana yang sekarang ini terlihat sebagai keajaiban bagi saya. Bercukur, berpakaian, meneguk coklat panas. Bagaimana bisa saya menggambarkannya? Keluhnya. Terbangun untuk terakhir kalinya. Tanpa perhatian, mungkin sedikit pemarah,
Di samping tubuh hangat dan lincah dari seorang wanita tinggi berambut hitam, beberapa staf rumah sakit membuatnya marah, terutama mereka yang merenggut lengan saya saat meletakkan saya di kursi roda atau meninggalkan saya sepanjang malam dengan TV menyala atau membiarkan saya berbaring dalam posisi yang menyakitkan meskipun saya protes. Namun Dia memaafkan mereka. Kembali lagi Tuhan ajarkan kepada kita, walaupun orang itu membuat kepada kita hal yang tidak senonoh, tapi biarlah kita saling memaafkan. Dari cerita ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita mau bersyukur dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita mau mengorbankan apa yang menjadi bagian kita kepada orang yang memerlukan. Biarlah kita selalu berbagi. Karena di dalam suatu pelayanan yang dapat kita melakukan ialah bagaimana kita membahagiakan orang yang membutuhkan. Membahagiakan orang yang perlu bantuan. Membahagiakan orang yang perlu ditolong. Yang sudah jelas Tuhan ingatkan kembali kepada kita orang yang beriman. Untuk selalu meminta hikmat dari Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang kita tolong. Ya, pelajaran demi pelajaran diberikan dalam kehidupan kita. Untuk kita saling berbagi. Untuk kita saling menikmati kehidupan bersama. Ya, tadi di sini dari ceritanya, walaupun dia punya berbagai banyak penyakit di dalam kehidupannya, tapi dia menikmati akan hidup sederhana itu. Terkadang kita orang yang normal, orang-orang yang sehat, kita tidak mau mensyukuri akan kehidupan kita. Kita tidak mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Malah kita mau menuntut lebih dari yang sekarang. Sebagai orang beriman, kita tidak meminta lebih dari Tuhan. Hanya meminta iman dan kesehatan, kekuatan. Itu sudah cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Untuk menjalani akan perintah Tuhan di atas bumi ini. Karena kita tahu bahwa hidup kita sangat berharga bagi orang lain. Biarlah kita selalu mempunyai roh kerendahan hati. Mempunyai hati yang tulus untuk dapat membangun satu sama lain. Menolong satu sama lain. Itulah cara terbaik kita untuk kita memperlakukan orang dengan baik. Di sini dia katakan kepada kita bahwa Dominiku Bobby meninggal 2 hari setelah bukunya diterbitkan. Ketika saya sekarang membaca kata-katanya, saya harus bertanya pada diri sendiri. Apa yang saya lakukan dengan hidup saya yang limpah ini? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ketika dia sakit, ketika dia mengalami penyakit yang begitu luar biasa, dia menuliskan buku. Dia menuliskan buku The Diving Bell and the Butterfly. Sangat luar biasa, ketika bukunya terbit 2 hari, dia meninggal. Ini sangat luar biasa ketika kita mempunyai tanggung jawab yang begitu luar biasa. Kita melihat dari cerita ini, sangat menyentuh kehidupan kita. Orang yang tidak normal, orang yang cacat, tidak dapat mensyukuri kehidupannya. Tidak dapat menulis buku bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kehidupannya di dunia ini. Tuhan memberikan dia sukacita di dalam kehidupannya sebelum dia meninggal. Dia merasakan sukacita Tuhan dalam kehidupannya. Dia merasakan cinta Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tetap bersyukur menikmati kehidupannya. Di sini katakan juga kepada kita, apa yang saya lakukan dalam hidup saya yang limpah ini? Kembali pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan kehidupan kita yang berlimpah ini? Berlimpah kesehatan, kekuatan, hikmat. Apa yang kita sudah lakukan bagi orang lain, bagi Tuhan kita. Terkadang kita tidak melakukan semuanya ini. Karena kita masih mencintai keinginan kita. Kita masih bersungut-sungut. Di sini Tuhan katakan, pertimbangkan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dalam hidup Anda. Ini sangat luar biasa pertanyaan ini. Mari kita pertimbangkan bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita perbuat di dunia ini. Ini pelajaran yang begitu indah. Kembali mengingatkan kepada kita. Untuk kita selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Apapun yang Tuhan ingin kita hadapi. Biar kita selalu meminta tuntunan dari Tuhan. Meminta hikmat dari Tuhan. Jika Tuhan ingin supaya kita menolong orang yang membutuhkan. Menolong orang yang meminta bantuan. Biar kita selalu memberikan hati kita kepada mereka. Dengan tulus. Jangan kita memberikan dengan secara paksa.
itu yang tidak diinginkan Tuhan kalau kita memberikan secara paksa atau secara emosional. Tapi bagaimana kita memberikan dengan setulus hati kita, membantu orang yang membutuhkan. Biar pelajaran ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita saling bertumbuh, untuk kita saling melihat akan karya Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.